Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah monitor yang biasanya dipakai oleh para atlet e-sport dan monitor yang satu ini juga menjadi official display di turnamen e-sport. Menarik banget kan? Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah monitor BenQ Zowie XL 2411K. Kalau kita lihat secara spesifikasi, mungkin kalian akan merasa tidak ada yang spesial dari monitor ini. Karena untuk spesifikasinya menggunakan resolusi Full HD 1920x1080, panelnya TN, dan untuk refresh rate-nya 144 Hz, 1 millisecond response time dengan 320 brightness nits. Masalahnya di mana? Ya, kok panelnya TN sih? Mungkin kalian beranggapan seperti itu. Tunggu dulu ya, tidak ada yang salah dengan panel TN di mata gamers. Buktinya Zowie XL ini menjadi official display di turnamen e-sport, yang berarti dia memang ditujukan kepada e-sports player. Kenapa bisa seperti itu? Karena kebanyakan gamers tidak membutuhkan monitor dengan tingkat sRGB yang tinggi atau untuk warnanya lebih pop up, lebih detail, karena setahu saya ya tidak ada turnamen e-sport yang lombanya itu ngedit thumbnail di Photoshop atau rendering di Premiere Pro. Itu setahu saya nggak ada ya untuk e-sport yang segmennya seperti itu. Panel TN adalah panel yang memiliki response time paling cepat dibandingkan dengan dua panel yang biasanya umum dipakai seperti VA atau IPS. Dan untuk gamers, terutama gamers yang e-sport atau pro player, mereka tidak butuh warna yang detail, tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana kemampuan monitor untuk perpindahan pixel dari satu warna ke warna yang lain, atau biasanya kita sebut dengan response times dan diukur dengan millisecond atau milidetik. Semakin rendah angka millisecondnya berarti lebih bagus. Dan untuk game e-sport yang kebanyakan itu genrenya FPS atau first person shooter, sangat butuh response times yang rendah untuk menghindari screen tearing atau drop FPS ketika kita bermain game. Nah, sekarang pertanyaannya kan udah banyak banget tuh ya monitor yang memiliki panel TN, refresh rate 144 Hz dengan 1 millisecond response time. Kenapa kok BenQ Zowie XL ini yang menjadi official display turnamen e-sport? Karena dia didesain dan juga memiliki fitur yang memang dirancang khusus untuk player e-sport yang memiliki gaya bermain sendiri, karakteristiknya sendiri, posisi PW-nya sendiri. Jadi monitor ini benar-benar fleksibel untuk player e-sport. Contohnya untuk player e-sport atau streamer yang paling kalian kenal mungkin ada Ninja ya. Gak mungkin kalau kalian nggak kenal Ninja. Kemudian ada Shroud. Atau yang lokal kita pilih aja Reza Arab. Dan kalau misalkan kalian perhatikan ketika bermain game, terutama game FPS dan juga Fortnite, kalau kalian perhatikan pasti posisi keyboardnya agak nyentrik. Nggak mungkin posisi keyboardnya normal seperti kita ini. Jadi posisi keyboardnya kalau misalkan nggak sideways seperti ini, bisa jadi tilting, jadi agak miring seperti ini. Nah, karena saya bukan pemain e-sport, jadi saya nggak pernah sih ya seperti ini. Cuman ketika saya research, kenapa kok banyak player pro yang bikin posisi keyboard seperti ini? Karena menurut mereka ketika di tilting atau sideways seperti ini, mereka bisa menggapai banyak tombol. Jadi kalau misalkan main Fortnite, itu tombol manapun ya, jadi tombol building, tombol untuk farming, tombol untuk shooting, itu bisa tergapai dengan mudah karena jarak per tombol ketika posisi sideways ini gampang untuk digapai. Nah, di monitor BenQ Zowie XL 2441K kali ini sudah memiliki base atau penyangga di bagian bawah yang lebih kecil ketimbang generasi sebelumnya yang ada di BenQ Zowie XL 2411P. Dan karena posisi base-nya lebih kecil, kita bisa jadi posisikan keyboardnya dengan posisi sesuai dengan karakteristik ketika kita bermain game. Kemudian walaupun base-nya ini kecil, tapi dia kuat banget. Contohnya misalkan kita mau swivel kiri, kanan, tuh ya bener-bener kuat. Jadi nggak ikut gerak gitu di bagian base bawahnya. Mungkin kemudian kalian pengen bermain dengan posisi yang bener-bener tilting ya, seperti ini ya, mode serius, atau mungkin kalian pengen bener-bener fokus dengan monitor, kalian bisa arahkan aja sesuai dengan yang kalian inginkan, se-PW kalian ketika bermain game. Dan untuk low height-nya juga mudah banget untuk diakses, bisa dengan satu tangan. Dan kalau misalkan kalian streamer dan pengen menjadikan monitor ini dual monitor, kalian bisa juga posisikan miring seperti ini. Jadi harus miring seperti ini. Kemudian kalian bisa menjadikannya dual monitor. Biasanya kalau misalkan saya lihat Ninja tadi, dual monitor itu digunakan sebagai untuk live streaming. Jadi di sini tempatnya chat, kemudian untuk monitor utama bermain game. Jadi dia bisa menyapa penontonnya dengan mudah ketika menggunakan layar posisi vertikal untuk live streaming. Kemudian selain fitur base dan juga bracket yang benar-benar fleksibel untuk adjustmentnya, secara hardware dan juga software, monitor yang satu ini juga memiliki fitur yang
e-sport banget. Fitur-fitur ini bisa kita akses melalui OSD atau on-screen display yang ada di bagian belakang pojok kanan. Sebelum kita bahas apa aja fiturnya, saya mau bahas dulu untuk tombolnya. Karena tombolnya ini menurut saya satisfying banget ya, terutama untuk tombol yang joystick. Untuk akses ke menu-menu OSD-nya, tombolnya mirip seperti analog stick Xbox, jadi feel-nya itu tactile, mantul-mantul gimana gitu. Satisfying banget lah kalau digerak-gerakan. Dan sebenarnya ada aksesoris opsional atau tambahan yang bisa kalian beli kalau kalian pengen mengakses quick setting untuk pengaturan menu yang namanya adalah S-Switch. Tapi itu dijual secara terpisah ya, untuk link pembeliannya nanti semua aksesoris dan juga monitornya akan saya taruh di kolom deskripsi. Dan untuk menunya banyak banget. Pertama kita bisa pilih profiles mode gambar yang profilesnya juga sudah disediakan di dalam OSD. Kemudian juga ada fitur yang diklaim BenQ. Ini adalah fitur yang hanya ada di BenQ atau istilahnya eksklusif. Jadi kalian tidak bisa menemukan fitur ini di brand atau monitor lain. Yang dinamakan dengan BenQ adalah DiEC atau Dynamic Accuracy. Jadi apa itu DiEC atau Dynamic Accuracy? Ini adalah fitur anti-blur. Jadi kayak semacam fitur yang bisa menghapuskan yang namanya motion blur. Kalau misalkan kalian bergerak terlalu cepat ketika bermain game, atau mungkin kalian geser terlalu cepat, atau kalian nembak, itu kan perpindahan frame per frame itu cepat banget. Nah biasanya untuk menutupi itu, pasti ada motion blur di dalam monitor. Nah, DiEC ini gunanya berfungsi untuk menghilangkan blur tersebut, jadi kalian bisa melihat dengan sangat jelas. Nah, untuk fitur DiEC ini kita bisa akses melalui OSD, dan kita bisa atur untuk off atau on. Jadi untuk ngetes DiEC ini kita bisa masuk ke UFO test ya, seperti biasa untuk tes monitoring. Nah, kalian bisa pilih yang moving photo seperti ini, kita pilih yang alien invention. Nah, kemudian kita full screen kan seperti ini. Nah, sebenarnya dengan mata aja kita bisa melihat. Mungkin kalau di kamera agak susah ya. Nah, untuk mengakses DiEC, nah ini kan off ya. Kalau off, kalau misalkan saya foto, kita ambil HP aja ya, paling gampang. Karena mungkin ada beberapa orang yang bisa notice perbedaannya, cuman beberapa ada yang nggak bisa. Saya sih bisa, cuman biar kalian lebih tahu gitu apa perbedaannya. Jadi caranya kita tinggal ikuti aja alien invention ini, kemudian kita foto. Dan nanti akan kita aktifkan DiEC-nya on, dan kita bandingkan. Oke, secetas. Nah, ini DiEC-nya off. Nah, kalau misalkan on, secetas. Nah, seperti ini. Dan sekarang sudah ada dua gambar. Dan kalau kalian perhatikan di dua gambar ini, yang DiEC-nya off itu ada kayak semacam motion blur, dan yang DiEC-nya premium atau on itu benar-benar terlihat dengan jelas untuk UFO test ini. Selain Dynamic Accuracy, juga ada fitur XL Setting to Share. Ini adalah fitur di mana kita bisa save profiles, kemudian kita share ke teman-teman kita, atau berlaku juga sebaliknya. Jadi kalian bisa ambil profiles dari pro player yang banyak tersedia di forumnya BenQ. Jadi kita bisa merasakan, oh seperti ini ternyata profilesnya pro player. Jadi kalian nggak usah setup manual, tinggal download aja dengan fitur XL Setting to Share ini. Kemudian fitur lain ada AMA atau Advanced Motion Acceleration, di mana kita bisa atur motionnya untuk panel XL2411K ini. Jadi kalau misalkan kita set di premium, berarti motionnya itu 1 millisecond, di high itu 3 millisecond, dan di off itu 5 millisecond. Kemudian juga ada fitur Black Equalizer yang kalau misalkan kita aktifkan, kayak semacam fitur night vision gitu. Jadi kita bisa lihat musuh ketika kondisi gelap. Dan kita juga bisa mengkombinasikan fitur Black Equalizer dengan Color Vibrance untuk mendapatkan gambar enhancements yang lebih curang dalam tanda kutip. Karena ketika kita kombinasikan Black Equalizer dan juga Color Vibrance ini, benar-benar warna musuhnya itu lebih pop up. Jadi istilahnya kayak map hack atau apa gitu ya. Intinya enemy-nya itu lebih pop up. Kita bisa lebih mudah menemukan musuhnya. Kalau secara desain, BenQ Zowie XL2411K ini simple banget sih. Bezelnya cukup tebal untuk sebuah monitor di tahun 2020. Tapi menurut BenQ, kondisi ini memang disengaja dengan alasan BenQ ingin pemain fokus dengan gambar yang dihasilkan oleh monitor. Makanya di bagian depan ini kalau kita lihat tidak ada logo BenQ atau tombol OSD karena OSD-nya ada di belakang. Kemudian di bagian frame-nya juga ada cutting edge yang menjorok ke dalam. Monitornya pun juga memiliki fitur anti-glare. Jadi kita bisa lebih fokus ketika bermain game karena tampilan depannya benar-benar
tidak ada yang bisa dilihat, logonya nggak ada, USD-nya nggak ada, dia memiliki fitur anti glare. Jadi kalau misalkan kena cahaya itu refleks nggak akan menghalangi mata kita. Jadi kita benar-benar bisa fokus ketika bermain game. Dan BenQ juga menyediakan aksesoris tambahan berupa shield di bagian kanan kirinya yang bisa kita attach dengan mudah karena sudah ada locknya. Jadi kita bisa benar-benar lebih fokus. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari BenQ Zowie XL2411K kali ini. Dan kesimpulannya buat kalian yang mungkin pengen merasakan sensasi bermain game yang dirasakan oleh player e-sport, monitor ini bisa menjadi referensi menarik buat kalian. Untuk harganya dibanderol dengan harga MSRP 4,9 juta rupiah. Untuk kelebihannya jelas dia memiliki fitur e-sport, yaitu fitur yang flexible adjustment sampai bisa vertikal seperti ini. Kemudian secara software dan hardware juga e-sport banget dengan DiEC, kemudian ada black equalizer, kemudian ada color vibrance. Kemudian untuk tombol joystick USD-nya juga enak banget, kalian cobain aja, kayak satisfying gitu. Dan untuk refresh rate 144 Hz-nya ini bisa kalian aktifkan kalau kalian masukkan kabel HDMI-nya di HDMI yang 2.0 atau kalian pakai DisplayPort. Dan di dalam paket pembeliannya sudah include DisplayPort dan juga HDMI, jadi udah lengkap lah. Kalau untuk kekurangannya menurut saya adalah frame-nya yang tebal. Walaupun menurut BenQ tadi kenapa disengaja dibikin tebal karena agar kita bisa lebih fokus ketika bermain game. Tapi saya kurang setuju, kenapa? Karena menurut saya ketika kita bermain game, kita nggak akan liatin frame mau tebal atau tipis ya, kita pasti fokus ke gamenya. Dan kalau misalkan bezelnya lebih tipis, kalau misalkan kita taruh di setup itu menurut saya bisa lebih mempercantik gitulah setupnya. Kalau tebal seperti ini kesannya kayak yang monitor yang old school, monitor yang agak jadul gitu. Kemudian kekurangan lain mungkin kalian akan beranggapan, wah panelnya TN. Sekali lagi, panel TN di monitor e-sport ini bukan kekurangan sih ya menurut saya, karena segmennya memang untuk player e-sport yang membutuhkan response time yang cepat atau rendah 1 millisecond. Jadi kalau TN di sini dibilang kekurangan, saya nggak setuju sih, karena bukan segmennya untuk editing. Kalau kalian cari monitor yang editing ya cari yang 100% sRGB, yang refresh rate-nya nggak usah terlalu tinggi, response time-nya juga nggak terlalu rendah, itu udah cukup. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!